Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Gustin, NIM 2038010, Prodi Pendidikan IPS. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan dosen pengampu Ibu Romika Rahayu MPD. A. Pengertian alam pikiran manusia. Manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Akal menjadikan rasa ingin tahu dan rasa puas manusia tidak pupus sepanjang zaman dan terus berkembang. Rasa keingintahuan manusia. Rasa ingin tahu mendorong manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mencari jawaban atas berbagai persoalan. Kegiatan untuk mencari pemecahan masalah seperti penelitian langsung, penggalian hasil-hasil penelitian orang lain, kerjasama dengan peneliti lain yang sedang memecahkan masalah sejenis. Meskipun setiap orang memiliki rasa ingin tahu, tetapi kekuatan atau intensitasnya tidak sama, relatif terhadap minat. Semakin tinggi rasa ingin tahu, semakin tinggi pula pengetahuannya. Kekuatan rasa ingin tahu manusia dapat berubah dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Beberapa kelebihan manusia daripada makhluk lainnya antara lain: A. Manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana atau Homo sapiens yang dicerminkan dalam tindakan dan perilakunya terhadap lingkungannya. B. Manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan inderanya. C. Manusia dapat berbicara atau Homo language baik secara lisan maupun tulisan. D. Manusia dapat hidup bermasyarakat, Homo socius, dan berbudaya, Homo humanis. E. Manusia dapat mengadakan usaha atau Homo economicus. C. Manusia mempunyai kepercayaan dan beragam atau Homo religius. Alam pikiran manusia itu yang membentuk suatu kebudayaan yang baru yang merupakan pergeseran dari yang lama. Perkembangan atau pergeseran memiliki dua dimensi, yaitu kontinuitas dan diskontinuitas. Kontinuitas berarti perkembangan itu tidak sama sekali memutuskan yang lama, tetapi perkembangan itu didasarkan pada kelebihan yang lama atau sebelumnya. Diskontinuitas berarti kebiasaan yang lama itu diganti dengan kebiasaan yang baru. Menurut Van Porsen, ada 3 bentuk alam pemikiran manusia. Alam pemikiran ontologis memiliki fungsinya dalam perkembangan hidup manusia. Salah satu contohnya ialah sejarah perkembangan pemikiran dunia barat. Alam pikiran barat mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu tempat munculnya ilmu pengetahuan. Lahirnya ilmu pengetahuan merupakan akibat langsung dari refleksi manusia tentang alam dan dirinya. Alam pemikiran ontologis memiliki bentuk atau akibat negatifnya. Efek negatif yang ada pada tahap ini disebut dengan substansialisme. Substansialisme adalah suatu yang dapat berdiri sendiri, yang mempunyai landasan sendiri dan tidak perlu bersandar pada sesuatu di luarnya, sehingga segala sesuatu yang munculnya tumbuh bersama kini mulai terpisah-pisah dan terputus. Muncul adanya kelompok-kelompok di masyarakat. Kehidupan manusia ditandai dengan adanya sekat-sekat. Rasa ingin tahu atau keingintahuan atau curiosity memecahkan persoalan. Sebagai akibat dari rasa ingin tahu dapat berupa penyelidikan langsung, penggalian hasil penelitian orang lain, kerjasama dengan peneliti lain yang sedang memecahkan masalah yang sama atau sejenis. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu objek yang berbeda, tergantung bidang minatnya. Rasa ingin tahu dapat diperkuat atau diperlemah oleh lingkungan, akal budi, rasa ingin tahu, pengetahuan. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang yang biasa disebut dengan curiosity. Manusia memiliki rasa ingin tahu secara sederhana. Perkembangan rasa ingin tahu ini dimulai dengan pertanyaan what atau apa tentang sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan how bagaimana, kemudian why mengapa. B. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Perkembangan sifat dan pikiran manusia, adanya rasa ingin tahu mendorong perkembangan alam pikiran manusia dari waktu ke waktu. Demikian juga fisik dan sifat manusia. Perkembangan pola pikir mempengaruhi sifat-sifat manusia, baik sifat pribadi maupun makhluk sosial. Fenomena manusia modern relatif lebih individualistik. Selain itu, manusia cepat dewasa karena pengaruh lingkungan dan era globalisasi. Benda dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri, mendorong untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan akhirnya mengumpulkan pengetahuan atau ilmu.
pengetahuan berkembang semakin banyak, maka daya pikirannya juga berkembang yang tidak hanya meliputi kebutuhan praktis hidupnya, tapi juga dalam hal keindahan dan seni. C. Sejarah pengetahuan manusia. Manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita, yaitu pengetahuan yang tidak objektif tetapi subjektif. Dalam alam pikiran mitos, rasio atau penalaran belum terbentuk. Yang bekerja hanya daya khayal, intuisi, atau imajinasi. Menurut C.A. Van Porsen, mitos adalah cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita ditularkan melalui berbagai cara, seperti diceritakan kembali secara lisan kepada orang lain, diungkapkan melalui tari-tari atau pementasan wayang. Manusia menemukan identitas dirinya dengan cara bertindak sebagai subjek yang masih terbuka dikelilingi oleh objek atau alam, sehingga manusia mudah sekali dimasuki oleh daya dan kekuatan alam. Materi yang kedua yaitu A. Berpikir alamiah dan non-alamiah. Berpikir merupakan upaya manusia dalam memecahkan masalah. Secara garis besar, berpikir dapat dibedakan antara berpikir alamiah dan berpikir non-alamiah. Berpikir alamiah adalah pola pengenalaran yang berdasarkan kehidupan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Berpikir alamiah adalah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Harus disadari bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan untuk berpikir serta menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Seseorang yang tidak berpikir berada sangat jauh dari kebenaran dan menjalani sebuah kehidupan yang penuh kepalsuan dan kesesatan. Tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik, sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan untuk bisa memecahkan masalah sehari-hari. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara pola berpikir dedukatif dan berpikir induktif. Untuk itu, maka penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Penalaran ilmiah mengharuskan kita menguasai metode penelitian ilmiah yang pada hakikatnya merupakan pengumpulan fakta untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Sarana-sarana berpikir alamiah. Sarana yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi lisan maupun tulisan yang dipakai dalam proses berpikir alamiah. Fungsi dari bahasa yaitu sebagai alat komunikasi dan interaksi antar sesama. Sarana yang kedua yaitu logika. Logika adalah sarana berpikir alamiah yang sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam arti luas, logika adalah sebuah metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan antara penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Sarana yang ketiga yaitu definisi. Artinya bahwa definisi merupakan penjelasan atau definisi yang memiliki peran dalam proses berpikir manusia. Pengertian berpikir non-alamiah dasar. Berpikir non-alamiah atau intuisi dan wahyu mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Penelitian tidak ilmiah mempunyai ciri-ciri dilakukan tidak sistematik. Data yang dikumpulkan dan cara-cara pengumpulan data bersifat subjektif yang syarat dan muatan-muatan emosi dan perasaan dari si peneliti. Karena itu, penelitian tidak alamiah adalah penelitian yang coraknya subjektif. Komponen ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam sebagai produk ilmiah. Mas Lisah Asy'ari 2006-8 berpendapat bahwa sains sebagai produk merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Srini M. Iskandar 1997 menyatakan bahwa fakta adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah terkonfirmasi secara objektif. Fakta diperoleh dari hasil observasi secara intensif dan kontinu atau terus-menerus. Ilmu pengetahuan alam sebagai proses ilmiah. Ilmu pengetahuan alam sebagai proses ilmiah sebagai proses menyangkut proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil atau produk. Inilah yang kemudian dikenal sebagai proses ilmiah. Melalui proses-proses ilmiah akan didapatkan temuan-temuan ilmiah. Keterampilan proses IPA adalah keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuwan atau Srini M. Iskandar
1997. 5. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam sebagai sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap tertentu yang diambil dan dikembangkan oleh ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa kriteria yang termasuk dalam sikap ilmiah utama dalam proses sains yaitu objektif, artinya menyatakan segala sesuatu tidak dicampuri oleh anggapan pribadi, baik perasaan senang atau tidak senang, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan bila belum cukup data yang mendukung kesimpulan tersebut.